Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildan Hidayatul Hamdi dengan NPM 19061101. Perkenalkan, nama saya Salwaripani, NPM 19061103. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulfa Akbar dengan NIM 1606085. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aslam Muhammad Bahari, NIM 1906095. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 Informatika C, mata kuliah jaringan komputer, akan mempresentasikan materi mengenai sistem operasi jaringan, di mana kelompok kami terdiri dari 4 anggota, yaitu Wildan Hidayatul Hamdi dengan NPM 19061101, M. Zulfa Akbar dengan NPM 1606085, Salwaripani dengan NPM 1906103, serta Aslah Muhammad Bahari dengan NPM 1906095. Berikut materi pembahasan yang akan kita presentasikan. Yang pertama, pengertian sistem operasi jaringan. Yang kedua, jenis-jenis sistem operasi jaringan. Yang ketiga, sistem operasi router, serta kesimpulannya. Berikut peta konsep dari materi pembahasan yang akan kita presentasikan, di mana pengertian sistem operasi jaringan memiliki 3 subbab pembahasan materi lainnya, yaitu perbedaan komputer server dan komputer klien. Yang kedua, fungsi sistem operasi jaringan. Yang ketiga, prinsip dan cara kerja sistem operasi jaringan. Serta jenis-jenis sistem operasi jaringan memiliki 3 subbab pembahasan lainnya, yaitu Windows based, Unix based, serta Linux based. Untuk sistem operasi router memiliki jenis-jenis sistem operasi router yang mempunyai 3 subbab pembahasan lainnya, yaitu MikroTik, ClearOS, dan pfSense. Langsung saja ke pembahasan pertama mengenai pengertian sistem operasi jaringan, di mana sistem operasi jaringan atau sistem operasi komputer yang dipakai sebagai server dalam jaringan komputer hampir mirip dengan jaringan operasi komputer standalone. Bedanya hanya pada sistem operasi jaringan, salah satu komputer harus bertindak sebagai server bagi komputer lainnya. Di dalam jaringan komputer terdiri dari 2 jenis komputer, yaitu komputer server dan komputer klien. Komputer server yaitu komputer yang menyediakan fasilitas bagi komputer-komputer lain di dalam jaringan. Sedangkan komputer klien merupakan komputer-komputer yang menerima atau menggunakan fasilitas yang disediakan oleh server. Perbedaan antara komputer server dan komputer klien, yaitu komputer server berfungsi sebagai perangkat yang melayani kebutuhan komputer klien dan mengatur kinerja jaringan. Sedangkan komputer klien digunakan sebagai perangkat komputasi. Komputasi di sini dapat diartikan sebagai cara untuk menemukan pemecahan masalah dari data input dengan menggunakan suatu algoritma. Berikut fungsi sistem operasi jaringan. Yang pertama, menghubungkan sejumlah komputer dengan perangkat lain ke sebuah jaringan yang telah dibuat sebelumnya. Yang kedua, mengelola sumber daya jaringan yang telah dibuat. Yang ketiga, menyediakan layanan tertentu bagi perangkat-perangkat yang terhubung dengan jaringan. Yang keempat, menyediakan keamanan jaringan bagi multi-user yang terhubung dengan suatu jaringan. Selanjutnya, prinsip dan cara kerja sistem operasi jaringan. Sedikitnya, ada 4 komponen utama yang terdapat pada sebuah sistem jaringan komputer sehingga dapat memenuhi standar kerja sebuah sistem operasi yang dianggap sebagai sistem operasi jaringan, yakni yang pertama ada sender, pengirim data informasi. Yang kedua, protokol yang mengenkode dan mendekode data informasi. Yang ketiga ada media transmisi atau medium transfer data, dan yang terakhir ada receiver yang sebagai penerima data informasi. Cara kerja dari sistem operasi jaringan komputer juga dapat dilihat dari tipe jaringannya. Tipe jaringan itu terdiri dari jaringan yang berbasis server dan jaringan yang berbasis peer-to-peer, di mana untuk jenis jaringan klien server memiliki topologi seperti pada gambar di sebelah kiri. Sedangkan untuk
Topologi pada jaringan peer-to-peer dapat dilihat pada gambar sebelah kanan. Selanjutnya, pembahasan akan dilanjutkan oleh teman saya. Ini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis sistem operasi jaringan. Seperti pada sistem operasi yang dapat digunakan pada PC, sistem operasi jaringan juga bermacam-macam. Banyak perusahaan yang mengembangkan sistem operasi jaringan dari yang komersial dengan harga yang mahal sampai yang ke free alias gratis. Contohnya ada Windows Server, ada Unix based, ada Linux based. Pertama ada Windows based, di mana vendor yang mengembangkan sistem operasi tersebut tidak membuka source kode dari sistem operasi untuk publik. Kecenderungan yang menyediakannya adalah Microsoft. Itu maksudnya Microsoft, bukan mikroskop. Microsoft mengendarkan Windows dengan lisensi berbayar dan file sistem operasi kita dapat mengunduhnya secara bebas. Sebagai contoh sistem operasi yang dikembangkan oleh Microsoft dengan produk yaitu ada Windows NT, Windows 2000 Server, Windows 2003 Server, Windows 2008 Server, Windows 2012 Server. Sistem operasi yang dikembangkan oleh Microsoft mempunyai lisensi komersial, artinya untuk menggunakan sistem operasi jaringan dari Microsoft kita harus membayar lisensi atau dengan membeli sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan antara pengguna dengan perusahaan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit kelebihan dan kekurangan dari Windows Base. Kelebihannya yaitu pertama desain grafis yang lebih menarik, mudah digunakan, menarik minat pengguna, dan resolusi gambar yang tinggi. Namun kekurangannya yaitu membutuhkan memori yang lebih besar, sangat bergantung kepada hardware, membutuhkan banyak tempat pada layar komputer, dan kurang fleksibel. Yang kedua ada Unix based. Unix atau Unix adalah sebuah sistem operasi komputer yang diawali dari Project Multiplexed Information and Computing Service. Pada tahun 1965, Unix didesain sebagai sistem operasi yang portable, multitasking, dan multi-user. Sistem operasi Unix digunakan secara luas, baik sebagai server atau workstation. Arsitektur Unix dengan model client server merupakan elemen yang paling penting dalam perkembangan internet dan mengubah proses komputasi secara terpusat dalam jaringan daripada proses tunggal di komputer. Berikut adalah tabel yang menyebutkan beberapa jenis Unix. Yang ketiga ada Linux based. Salah satu sistem operasi jaringan yang dikembangkan secara free adalah Linux. Sistem operasi Linux menyediakan dua pilihan, yaitu mode teks dan mode grafik. Hal ini menyediakan Linux dapat berjalan pada mesin komputer yang mempunyai spesifikasi hardware yang rendah. Linux telah lama dikenal untuk penggunanya di server dan didukung oleh perusahaan-perusahaan komputer ternama seperti Intel, Novell, dan lain sebagainya. Linux terdapat banyak distribusi Linux yang dibuat oleh individu, grup, atau lembaga lain. Contoh-contoh distribusi Linux ada Ubuntu, Fedora, Debian, dan lain sebagainya. Selanjutnya, pembahasan akan dibahas oleh teman saya. Saya di sini akan menambahkan kelebihan dan kekurangan Linux Base. Kelebihannya yaitu pengoperasiannya mudah, space yang dibutuhkan tidak besar, tidak memerlukan memori yang besar, dan kompatibel hampir ke semua software dan hardware. Namun kekurangannya yaitu mode operasinya teks, tidak user friendly, dan tidak kompatibel terhadap software grafis. Baik, pembahasan selanjutnya adalah sistem operasi router. Sistem operasi router merupakan sistem operasi dan perangkat lunak yang digunakan sebagai router network yang handal, mencakup berbagai fitur yang dibuat untuk IP network dan jaringan. Sistem operasi umum seperti Windows XP dan Windows 7 dapat pula difungsikan sebagai sistem operasi router, tetapi hanya terbatas pada fitur sharing internet atau yang biasa disebut dengan istilah gateway server.
Sistem operasi router yang baik harus memiliki fitur-fitur sebagai berikut. Yang pertama ada gateway, berfungsi sebagai menghubungkan jaringan yang berbeda. Yang kedua adalah proxy, berfungsi sebagai menyimpan web chain di daerah URL dan lain-lain. Yang ketiga adalah firewall, berfungsi sebagai pengamanan pada jaringan komputer. Ada VPN, berfungsi sebagai jalur khusus yang dibentuk dalam jaringan publik. Ada routing, berfungsi sebagai fitur untuk meneruskan paket ke jaringan lain. Yang ada monitoring, berfungsi sebagai memonitor semua aktivitas yang melalui jaringan. Dan yang terakhir ada bandwidth management dan lain-lain sebagainya. Untuk jenis-jenis sistem operasi routing ada 3. Yang pertama MikroTik, ClearOS, dan pfSense. Untuk pembahasan yang pertama ada MikroTik. MikroTik merupakan operasi sistem perangkat lunak yang digunakan untuk menjadikan komputer sebagai router jaringan. MikroTik router hadir dalam berbagai level, mulai dari level 3 hingga level 6. Dari level 3 digunakan untuk router berinterface internet, level 4 untuk wireless client atau serial interface dengan jumlah pengguna 200 hotspot. Yang kelima level 5 untuk wireless AP dengan pengguna hotspot 500. Yang terakhir ada level 6 tidak mempunyai limitasi apapun atau pengguna hotspot tidak terbatas. Berikut adalah tabel level lisensi MikroTik. Di sini ada trial, free demo, WSP CPE dan WSP dan controller. Untuk trial mode semuanya rata-rata 24 jam. Dan free demo ada yang 1 dan ada yang 3 dan sebagainya. Ini WSP CPE dan WSP ini ada yang yes dan ada yang 15 hari, ada juga unlimited. Terus untuk controller juga ada unlimited, ada untuk hanya sebulan saja. Nah, untuk fitur-fitur MikroTik ada sebagai berikut. Ada firewall dan NAT, routing static routing, data management. Yang kedua, hotspot point to point, tunneling protocols. Yang ketiga, simple tunnels, IPsec dan web proxy. Ada yang keempat, change DNS client, DHCP, VRRP dan NTP. Yang kelima, monitoring accounting. Ada SNP, ada tools dan lain-lain. Yang terakhir ada layer 2 konektivitas seperti wireless, bridge, fitur LAN, synchronous, asynchronous, ISDN dan SDSL. Untuk jenis-jenis MikroTik ada 3. Yang pertama routerboard, merupakan perangkat router di mana di dalamnya sudah terdapat sistem operasi MikroTik. Routerboard ada beberapa macam, mulai dari perangkat wireless, router, dan switch manageable. Yang kedua ada DOM, merupakan perangkat router buatan MikroTik yang hanya berupa storage seperti hard disk, tetapi di dalamnya terdapat sistem operasi MikroTik. Selain itu, ukurannya lebih kecil dan memiliki interface SATA atau ATA. Yang ketiga, CD software adalah CD yang di dalamnya sudah terdapat sistem operasi MikroTik dan siap diinstal ke PC. Jenis yang kedua adalah ClearOS. ClearOS merupakan distro Linux berbasis pada CentOS, didesain khusus untuk digunakan sebagai gateway jaringan dan server. Dengan antarmuka berbasis web, ClearOS didesain sebagai alternatif dari Windows SBS. ClearOS diterbitkan pada tahun 2009 dari dasar Crack Connect oleh tim Clear Foundation. ClearOS 5.1 pertama kalinya menghapuskan perbatasan pada fitur email, DMS, dan multi-one yang sebelumnya ada pada Crack Connect. Untuk fitur ClearOS sebagai berikut. Ada stateful firewall, jaringan dan keamanan, intrusion detection and prevention system, ada virtual private network, ada web proxy, ada email service, ada groupware, ada database dan web server, ada file and print service, ada flash service,
multi-one, dan yang terakhir pelaporan dan statistik. Jenis yang ketiga dari merikotik ada pfSense. pfSense merupakan hasil konsumasi dari FreeBSD yang dapat digunakan sebagai firewall dan router. pfSense memiliki banyak keunggulan dalam hal pengaturan firewall dan routing. Firewall diatur agar dapat membedakan paket-paket pada setiap jenis mirikotik. Berarti hanya paket yang sesuai dengan pengaturan yang telah ditetapkan pada firewall yang diizinkan untuk melewati firewall 10 tersebut. Untuk fitur-fitur pfSense sebagai berikut, ada firewall, network address translation, ada redundancy, ada load balancing, VPN, PPOE server, ada RR Graphs, Dynamic DNS, Captive Portal, dan yang terakhir DHCP server and relay. Adapun jenis-jenis sistem operasi router yang lain hampir sama dengan sistem operasi router yang disebutkan di atas seperti NDM Firewall, IPC Corp, dan lain-lain. Sekian pembahasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyimpulkan presentasi yang telah rekan-rekan saya sampaikan sebelumnya, yaitu sistem operasi jaringan merupakan jenis dari sistem operasi yang digunakan khusus untuk menangani jaringan. Sistem operasi jaringan juga dibagi menjadi beberapa jenis seperti berdasarkan pada interface-nya dan berdasarkan source-nya. Setiap jenis sistem operasi jaringan memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri, sehingga kita dapat memilih penggunaan sesuai dengan kebutuhan.